Selamat datang kembali di studio bola bareng gue Karyo tentunya dan pasti gue nggak mungkin sendiri, gue bareng sama pundit kesayangan fans Chelsea di Indonesia. Wow. Wow. Karena pundit lain kalau nggak fans MU ya fans Arsenal. Wow. Iya kan? Nggak tahu. Iya. Pagi yang Arsenal udah berisik. Wah. Di luaran di Indo kayaknya nggak ada ya? Nggak tahu. Yang di Bali siapa bang? Siapa yang bule? Oh, Josh Benson. Josh Benson, tapi bule kan? Iya, gue sampai sekarang dia bolak-balik ngajakin collab sebenarnya. Belum ketemu. Cuman gue, aduh, Inggris ribet deh ya kan. Ya nggak apa-apa lah. Berarti kalau dia pasarnya bukan pasar Indo ya? Pasarnya di sana langsung. Cuma emang dia kebetulan tinggal di Bali. Yoi. Nah, halo Mr. George, Bang Bex here. Ya, kan bolak-balik DM Chelsea Indo udah sempat dari zaman Covid. Iya, dari zaman Covid ya sebenarnya. Dari zaman kita belum ada football malah. Padahal kemarin dia di Bali, lu di Bali nggak lu ini? Oh, kalau lu sempat gua kontak-kontakan dulu udah lama. Tapi belum ketemu juga. Nantilah. Sibuk banget Bang Bex, asli. Parah, sibuk parah. Iya. Bisnisnya ini sekarang paintball, mau dipromosiin lagi nggak? udah tadi aja. Oh, tapi ini di video satu. Budgetnya cuma buat satu video doang ya soalnya. Budget satu video doang. Nanti Cece paintball di ini ditaruh logonya. Oh iya, taruh dong. Instagramnya dong. Instagramnya. Di video yang kemarin. Kalau sekarang mau disebut doang aja. Oke. Kan tapi ini cuma satu video. Ya, ya sih. Openingnya panjang banget, guys. Thank you banget yang udah tetap selalu nonton videonya Studio Bola ya kan, yang udah nanya udah neror Bang Bex itu terima kasih banget, mempermudah kerjaan gue juga. Jadi keep terroring Bang Bex ya, jangan sungkan-sungkan buat teror Bang Bex, tanyain video baru kapan naik. Udah ngasih Saweria juga thank you banget ya kan. YouTube super thanksnya juga thank you banget guys, semuanya udah subscribe, like, share, komen, apalagi ya kan yang bikin rame video kita, thank you banget ya kan. Kita bakal masuk ke pembahasannya Q&A ya, yang kemarin udah di-share di Twitter sama Bang Bex setelah yang satu ini. Hai orang-orang baik. Terima kasih. Berkat dukungan kalian semua yang udah setia nontonin Studio Bola. Mulai sekarang Studio Bola juga hadir di aplikasi video. So, ketemu di sana. Jangan lupa nonton. Ya teman-teman, semua ini harganya spesial live ya, nggak kalau di luar live. Itu kerjaan gue kayak gitu sekarang. Kerjaan gue sekarang kayak gitu. Iya, ngingetin kalau misalnya promonya cuma ada pas live aja. Oh gitu. Nah, di luar live harganya beda, balik harga normal. Iya. Tai. Bang, ini banyak banget nih yang udah nanya-nanya nih kemarin nih. Mau kita langsung mulai aja nih tanpa lo ada pertanyaan nggak kalau dari lo pribadi? Kayaknya udah terwakilkan deh. Oke, banyak yang gue udah sempat baca-baca juga dan udah terwakilkan. Nih langsung ke kebijakan transfer ternyata dia nih nanyanya nih. Dari siapa tuh? Dari Bang Adrian Wahyu. @Rian ya. Bentar, nama lu di nama lengkap Adrian Wisnu, Bang. Adrian Wisnu. Terus namanya Orian Wisnu, masih nyambung sih ya. Oke. Gue yang salah baca, maaf. Di Bang Adrian Wisnu nanya, Vlahovic, Caicedo, Sanchez, Adams, Kudus atau Olise. Out permanen Cao, Hudson-Odoi, Ziyech, Lukaku, Kalobah. Loan yang di loan. Ini kayaknya dia ini lagi bikin fantasi transfer nih. Oke. Nah, loan Hal, Morera, Angelo, Humphries, Broha, KCD, Ugo Cuku, Andre Santos, Machuko Meka. Gimana menurut pendapat lu, Bang? Oh, ini pendapat doi. Oh, oke. Jadi Vlahovic tetap dibawa nih sama dia nih, Vlahovic sama Caicedo nih. In masuk, tetap masuk ya kan. Terus out. Dari nama out nih Kalobah. Ada Kalobah nih. Ada Lukaku, ada Ziyech, ada Hudson-Odoi. Oke. Gimana menurut lo? Ya sangat make sense ya. Menurut gua nama-nama tadi ya nama-nama yang berpeluang di offload Chelsea juga. Di antaranya Lukaku udah pasti Chelsea, dia nggak mau main di Chelsea Betul. juga nggak mau lagi ada bayar dia. gajinya ya kan. Nah tinggal cara keluarnya akan seperti apa. Atau mungkin nyusul Asian ya. Nyusul Asian ke Persib. Nah yang lucu ini kan Juve. Ya kemarin tuh. Juve ini kabarnya sama Lukaku udah ngobrol duluan dan udah agree. Ya bahkan
Lukaku ini kan sempet heboh di Inter gara-gara dia udah kontak duluan sama Juve. Betul. Lautaro Martinez WhatsApp dia, SMS dia nggak Nggak dibales, ya kan. Nah, jadi yang teman-temannya di Inter dicuekin, tiba-tiba seolah-olah ada dealing mau cabut dengan Juve. Sementara di satu sisi Juve-nya ngotot, gue mau ngambil Lukaku nih, tapi gue kasih lu Vlahovic, terus lu harus tambahin duit 38 juta pound ya, Chelsea ya. Ya menurut gue gimana ya? Sebenarnya Vlahovic ini figur yang ya striker yang sebenarnya lebih pas itu waktu di zaman di Fiorentina dia bagus banget. Betul. Ketika di Juve musim lalu ya 10 gol satu musim, ya dia banyak cedera juga. Dia juga punya sejarah cedera yang lumayan gitu ya. Betul. Rekor cederanya. Ya menurut gua gini ya, kalau Juve memang mau Lukaku ya lu harus kompromis ya kan. Kita nggak mungkin bayarin Vlahovic lo, terus lu minta duit juga lu yang maksa ya kan. Seandainya bisa dealing gini ya, seandainya Juve ambil Lukaku, Chelsea dapat Vlahovic, ya kan? Artinya apa? Gua nggak mau di angka yang ditawarkan Juve sih menurut gua ketinggian. Ketinggian ya. Ya idealnya maksimal 20 juta pound lah. Kalau 20 oke ya. Lukaku cabut, Vlahovic masuk, tapi tambahnya cuma 20. Maksimal 20 lah. Maksimal 20. Ya kalau lebih dari itu mendingan gak usah, mendingan Lukaku kita bayarin gajinya jadi cadangan nggak apa-apa. Bener, biarin lu, biar ya kalian kan? lu. Iya kan? Mampus itu dia. Mampus. Karena gini, Vlahovic ini gajinya juga udah gede di Juve. Ya. Dia kisaran 200 ribuan pounds per minggu. Jadi lumayan. Jadi secara struktur gaji juga dengan outnya Lukaku masuknya Vlahovic itu nggak terlalu signifikan pengaruhnya. Walaupun Lukaku 300 ribuan gitu. Dan kita juga keburu terlanjur sayang kemarin sama Nicholas Jackson di pre-season. Iyalah, Nicholas Jackson jauh, udah ketahuan bagus lah kasarnya kemarin. Nah, yang disayangkan kan sekarang adalah Broha ini nggak ikut pre-season, ya kan gitu. Jadi kita nggak bisa menilai dia apakah siap di musim yang baru setelah cedera panjang kemarin. Apakah dia akan di loan? Ya sebenarnya dengan gue bilang sih sah-sah aja seandainya Vlahovic nanti masuk, tapi ya dengan catatan Chelsea nggak harus bayar mahal ke Juve. Ya. Gue sepakat dengan itu. Artinya nanti Jackson punya kompetisi dengan Vlahovic di depan. Ada Nkunku juga backup yang bisa main di nomor 9 juga. Benar. Untuk Broha ya sangat amat disayangkan ya, nggak tahu kalau memang Vlahovic masuk artinya dia akan di loan. Pasti di loan lagi ya. Iya itu kondisinya. Terus kemarin ada nama siapa lagi yang akan di loan? Di loan kata Bang ini dia menurutnya katanya si ini Moreira sama Angelo. Humphries. Oh ya Humphries masih muda, artinya dengan masuknya Disasi ya Humphries mungkin satu musim di loan is okay, no problem ke klub. Axel Disasi udah ini official, ya? Udah official. Jadi Ugo Chukwu juga official. Menurut gua Ugo Chukwu harus stay sih. Harus stay ya, reguler aja ya. Karena kita sampai saat ini belum punya kepastian untuk pendamping dari Enzo Fernandez. Betul. Walaupun umurnya masih 19 tahun. Betul. Jadi harus dicoba. Sayangnya kemarin lawan Dortmund dia baru satu kali first team training, jadi nggak dimainin sama Pochettino. Ya sebenarnya gue pengen lihat, tapi ya apa boleh buat, belum kejadian. Sementara pemain yang ada di situ adalah pendamping Enzo adalah Gallagher. Sementara Gallagher sendiri statusnya belum jelas apakah akan dijual kah, akan dipertahankan kah gitu. Ini juga kalau dipinjemin lagi nggak mungkin sih ya. Kalau dipinjemin sepertinya antara dijual sama dipertahankan. Iya, sepertinya menunggu Caicedo juga. Bahkan rumornya sekarang udah berkembang nih. Jadi selain Caicedo kita punya alternatif, ada Tyler Adams yang dari Leeds, yang dari US, ada Edson Alvarez, dan yang terbaru Leandro Paredes. Paredes yang dari PSG kan. Ya artinya mungkin ini semacam strategi Chelsea untuk nakut-nakutin Brighton, gua nggak tahu. Ya kita tunggu saja perkembangannya. Harus digituin kadang-kadang Brighton emang. Iya intinya overall sepakat ya untuk Odoi ya kemungkinan akan ke Fulham. Ziyech sendiri Al Ahly kabarnya pengen revive lagi penawaran yang terakhir. Betul. Kan sempat gagal medical. Kemudian juga ada klub lain Arab Saudi, Al Sahab juga tertarik kabarnya. Mudah-mudahan Ziyech segera berlabuh lah gitu, karena mungkin secara hati juga udah bolak-balik, secara mental juga udah nggak bagus, bolak-balik gagal gitu.
overall gitu sih, sepakat. Sepakat lah ya sama Bang Adrian Wisnu nih. Iya. Betul banget. Kamu Lukaku tahu nggak beda? Tapi lu tahu nggak Bang bedanya video sama Lukaku? Apa tuh? Kalau video sinematik Bang. Oke. Kalau Lukaku problematik. Waduh. Ya, wadidah. Video ya. Video kalau bukan video.com, video. Video kan kalau video sinematik. Kalau Lukaku sama Mas Adit problematik. Bukan, belum masuk soalnya. Belum. Tolonglah. Kalau pemilu apa? Pemilu. Kecurangan pemilu. Nggak enak ada caleg Bang. Sistematik. Ada itu. Oke, Belakang. lanjut. Oh iya. Maju lah seru. Marilah salah kan gue. Iya. Nah, tahu ada logo Perindo di atas ini. Ada yang tahu. Next. Pertanyaannya. Nah, tadi kan lu udah kita udah sebutin pemain. Nah, sekarang kalau menurut ini ada Bang Arif Wi DO02. Do2. Sebutkan dan jelaskan berapa kelemahan. Ini soal esai UAS. Iya. Jelaskan beberapa kelemahan dan kelebihan Chelsea di musim 2023-2024 menurut Studio Bola. Menurut Bang Bex. Kelebihan dan kelemahan Chelsea. Ya, ini sebenarnya kelebihan yang merangkap menjadi kelemahan ya. sih sebenarnya. Jadi gini, di musim ini artinya Chelsea ini wajah baru ya. Betul. Dengan banyaknya pemain-pemain lama yang hengkang dan banyaknya pemain-pemain baru yang baru datang ya. Betul. Di satu sisi Chelsea akan menjadi lebih unpredictable ya. Karena baru sulit banget ditebak. ya. Belum lagi pelatihnya juga baru. Betul, semuanya baru nih. Artinya ya kayak Klopp minggu depan ya kan akan ketemu Chelsea tandang ke Stamford Bridge, dia akan berpikir keras. Ini Chelsea ini akan seperti apa mainnya karena orang-orangnya kebanyakan baru, pelatihnya juga baru. Sistemnya biasa 3 back sekarang 4 back gitu. 4-2-3-1-nya kan asimetrik nih. Betul. Pochettino. Jadi kalau perhatiin Pochettino tuh nggak mungkin Reece James sama Ben Chilwell itu sejajar naik ya. Satu pasti drop. Jadi Chilwell yang lebih roaming forward, Reece James agak nahan. Betul. Jadi asimetris dia. Ya, jadi ini juga menjadi PR bagi manajer-manajer calon lawan ya, rival Chelsea di Premier League. Cuman di sisi lain ini juga menjadi tantangan bagi Chelsea untuk bisa langsung nyetel, ya kan? Karena banyak orang baru butuh adaptasi pastinya. Jadi ini kelemahan sekaligus kelebihan ya, tinggal gimana menyikapinya saat nanti di laga yang sesungguhnya di Premier League. Menurut gue itu sih. Jadi kelemahan yang sekaligus juga bisa menjadi keuntungan. Ya, tinggal Pochettino memanfaatkan ini ya. Jadi Chelsea yang wajah baru, yang unpredictable dengan orang-orang baru ini bisa dimanfaatkan untuk memberikan surprise faktor ke calon lawan ya. Chelsea wajah baru, kenapa host kita kagak wajahnya nggak baru? Ini Bung sini Bubu sini dah. Kata gue mah ya. Soalnya emang pilihan host kita kan cuma gue sama Bubu udah itu doang. Emang ada budgetnya sama orang lain. Ini libur 2 bulan aja handphone baru. Ngeri ya. Ngeri. Iya. Ada nggak yang berani? Iya. Kata gue mah bener dah. Jangan. Kata gue jangan. Libur 2 bulan, 3 bulan. Laptop baru. Handphone baru. Ya. Lo kenapa nggak baru? Dia baru lebih pendek sekarang, lebih bersih. Berkat dia ini kan dia berkat jadiin football jadi portofolionya dia. Betul. Kan? Pak, saya punya channel YouTube. Saya punya channel YouTube udah 8.000 subscriber, udah gitu. Saya bisa nge-host. Subscribernya saya bisa ajaib. editing. Wah, keren ya kan. Kapan lagi kan emang ini channel semena-mena bisa-bisa ngobrol sambil makan singkong. Ntar dulu udah kita nanya dulu. Oke. Bang singkong, Bang. Lanjut. Terus. Oke, next ya kan. Bang, sektor saya ini dari Bang Capung Ganteng. @Adit. Woi, Adit ya. Adit Bregasena. Adit Oke. Bregasena, Capung Ganteng katanya. Ganteng loh. Ini sekalian dia dijawab juga sekalian gua roasting, lucu nih, seru nih kayaknya. Bang, sektor sayap kanan lagi ringkih kalau dilihat dari preseason. Sterling dicoba kanan nggak ada efek. Ya, banyakan egonya juga kan dia berapa kali. Apa lebih bagus jadiin Reece James jadi sayap kanan sementara Malo Gusto yang turun jadi bek kanannya? Terima kasih katanya. Terima kasih gue nambahin sih.
Kalau gua ngelihatnya berkaca dari preseason kemarin, Ah, ada kemungkinan di sayap kanan itu Pochettino akan mainin Ian Maatsen sih. Ya kan, sebagai alternatif dari Sterling. Nah, Madueke sendiri kan masih hamstring. Gua nggak tahu nih kapan sembuhnya. Sayangnya memang kemarin kita sempet rame ada rumor bakal rekrut Ryan Cherky ya kan dari Lyon. Terus tiba-tiba meredup dan belum kejadian sampai sekarang. Nah, menurut gua posisi Sterling sendiri dipastikan nggak akan dapat garansi starting dari Pochettino. Gue yakin Pochettino akan memilih yang terbaik di sayap kanan. Kalau nggak perform tentunya akan dicadangkan. Ya, kita punya Ian Maatsen ya, seorang bek kiri yang bisa main di wing kanan, bisa jadi gelandang serang, bisa jadi wing kiri, di mana-mana oke. Jadi ya versatile, di mana-mana bagus. Ya menurut gua ide untuk Malo Gusto dan Reece James di sayap kanan, Malo Gustonya di bawah. ya gua nggak tahu ya, belum dicoba ya. Cuman menurut gua sayang. Menarik. Nggak sayang. Seandainya salah satu nanti injur atau apa, mendingan bergantian aja di bek kanan. Dan Malo Gusto sendiri menurut gua akan memberikan ancaman ya bagi Reece James kalau nggak perform, karena dia sendiri sejauh ini di preseason kita lihat bagus banget gitu. Betul. Jadi ya Chelsea seandainya nanti punya game midweek di EFL atau di FA nanti bisa bergantian dengan Malo Gusto. Cuman untuk di keduanya bermain bersamaan gua nggak terlalu sepakat dengan itu. Gua lebih suka Ian Maatsen mungkin, atau mungkin Madueke ya. Gua nggak tahu kalau misalnya kalau Ngkuku kayaknya nggak mungkin ya main di wing kanan ya, lebih di sentral atau di kiri dia. Ya di kiri atau di tengah sekalian di nomor 10 mungkin ya. Yang pasti kita masih punya Madueke dan sejauh ini Ziyech juga belum resmi lepas. Belum resmi lepas ya, masih ada lah ya kasarnya. Masih ada ya, kita tunggu saja ya. Mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan bisa dipastikan Ziyech out misalnya. Apakah kita akan beli lagi untuk wing kanan? Syukur-syukur Sterling ada yang nawar dari Liga Arab ya kan. Betul. Wah itu gue senang banget. Sterling Liga Arab agak make sense sih. Liga Arab kan lagi pengen banget jor-joran kan, gila-gilaan. Kalau Sterling itu kan biasa kalau Liga Arab kan pemain-pemain yang punya nilai jual secara brandingnya secara kan Sterling. komersial. Nah secara komersial kan Sterling cukup kuat lah ya. Iya, makanya. Gak penting jago, yang penting komersial. RLC lu. RLC lagi aja kena. Oke. Terus Jungkat. Menurutmu akrab banget sama gue. Ini tadi kita di sayap dan bek kanan. Ini Bang Jungkat ini dia fokusnya ke yang center back nih. Iya. Menurutmu pembelian beberapa back baru musim ini, termasuk yang terbaru Ogochukwu sama Disasi, ya kan? Apakah sudah cukup? Kaitannya dengan Silva yang sudah uzur dan ACL-nya Fofana, atau malah terlalu gendut, Bang? Menurut gua gini ya, pembelian Disasi yang baru saja sudah confirm ya. Yes. Ya ini langkah yang memang harus diambil, mengingat Wesley Fofana ini kan sangat-sangat injury prone ya, jadi nggak bisa diandalkan akan main satu musim full, apalagi dia kena anterior cruciate ligamen, itu cedera yang panjang, belum lagi Badia Sile juga cedera ya. Ya. Menurut gua sekarang ya dengan adanya Disasi, adanya Levi Colwill, dengan masih adanya Silva, kita masih punya Basir Humphrey, kita masih punya Shalobah. Sementara cukup dengan masuknya Disasi ya. Dan nggak kegendutan. Kegedutan atau enggaknya itu mungkin bisa ketahuan nanti gini ya. Seandainya nanti bisa diprediksi kapan Badia Sile sembuh misalnya, atau Wesley Fofana sembuh. Jadi apakah keputusannya nanti akan ada di Pochettino, apakah Humphrey akan dipinjamkan ya kan, apakah Chalobah akan dijual, itu sangat tergantung dari kapan nanti kedua nama tadi sembuh sih. Jadi menurut gue sangat ideal sih kondisi sekarang. Jadi dibilang kegemukan juga enggak, karena situasinya memang tidak menguntungkan. Jadi kita harus prepare satu nama yang ready. Dikit nggak apa-apa lah ya iya. gitu. Jadi mengenai Ugochukwu, kalau Ugochukwu kan bukan center back, dia gelandang bertahan. Lebih jadi gelandang. Nanti akan di pivot pendampingnya Enzo, cuman kita belum tahu apakah nanti dia akan langsung starter atau mungkin Pochettino akan coba dengan Gallagher dulu. Ya Gallagher sendiri juga statusnya masih belum jelas apakah akan dilepas
dilego atau dipertahankan, masih menunggu. Masih banyak perkembangan yang akan mungkin terjadi menjelang bursa transfer ditutup di akhir bulan nanti sih. Masih terlalu banyak, masih harus lihat dulu ya tetap lah ya. Ya. Tapi kalau kegemukan enggak lah, malah harus lebih 1 atau 2 orang lah buat yang ready ya. Dengan kondisi sekarang kan yang fit artinya cuma ada yang senior ya. Kita bicara yang senior cuma ada 4 nama, Colwill, Silva, Disasi ya, dan Chalobah. Humphrey masih hitungannya masih junior kan gitu. Jadi dengan bermain 4 back ya, Pochettino cuma butuh 2 nama setiap minggu ya, ideal sih punya 4 orang. Ideal ya, udah cukup ideal ya. Cukup ideal. Oke, tadi dari kanan, terus kita ke posisi nomor 10. Nih, ada dari Noah Ginting, @Noah Ginting ya. Bang, nomor 10 yang pas di musim ini siapa ya? Kalau dilihat Cuk sangat mentah di posisi Chukwuemeka maksudnya ya. Aku malas banget ketik Chukwuemeka loh. Iya. Chukwuemeka. Posisi 10. Oh. Iya, nanti untuk nomor 10 Chukwuemeka sendiri menurut gua di preseason ini cukup impresif ya. Dia bagus, dia energik, dia nggak gampang kehilangan bola ya. Cuman apakah dia akan dipercaya sebagai starter? Nah, itu kita tunggu dari Pochettino. Tapi gue yakin Pochettino nggak akan segan-segan menurunkan pemain muda untuk menjadi starter ya. Cuman dengan apalagi dengan cederanya Nkunku ya, gua nggak tahu nih, baru akan diakses nanti setelah squad Chelsea nyampe di London. Cuman mudah-mudahan sih nggak parah karena kemarin udah bisa jalan, mudah-mudahan sih lawan Liverpool masih bisa main fit. Gue sih berharap role nomor 10 tetap diisi Nkunku karena dia linking up dengan Jackson tuh udah bagus banget. Benar. Dan dia juga kayak kalau nggak salah kemarin sempat pas interview dia juga salah satu pengen main di posisi dekat gawang kan, dia bilang lebih dekat ke gawang. Iya. Dan interview kayak gitu. Dan tipikal dan cara bermain Nkunku juga unpredictable. Kakinya cepet banget, passing pendeknya, chemistry-nya dengan Jackson juga udah dapet. Ya mudah-mudahan di situ Nkunku sih. Gue berharapnya Nkunku di nomor 10. Chukwuemeka sendiri ya nanti dia sendiri bisa bermain lebih deep, bisa bermain di depan juga. Ya bisa jadi backup lah. Bisa jadi backup. Oke. Next ke Bang Agung Harsya. Agung Harsya suhu. Anda yakin nanya? Bukannya lebih lengkap Anda punya data. Hey. Kita aja kadang masih nanya Anda loh. Bakal sesering apa Ian Maatsen dimainkan Pochettino musim ini menurut Bang? Oh, dia selaku ini nih sebagai penggemar berat Belanda ya kan. Sebagai company kan, Iya. Menurut gua Ian Maatsen akan vital ya. Jadi Ian Maatsen dengan tadi yang sudah dibahas dengan versatilitasnya dia. Iya, bisa main di mana aja. Jadi dia tidak hanya akan bermain mengisi posisi back kiri atau wing back kiri. Dia bisa di wing kanan, dia bisa di sentral gelandang serang, bisa di depan, di kiri. Jadi Pochettino sendiri ngakuin kalau Ian Maatsen tuh punya kelebihan bisa bermain di berbagai posisi. Jadi menurut gua peluang Ian Maatsen untuk main sangat-sangat mendapatkan bermain itu sangat besar. Apalagi dia cara bermainnya sangat-sangat simple, bisa dibilang textbook tapi positif. Textbook yang masih kepake lah ya kasarnya. Iya, jadi menurut gua Ian Maatsen sangat-sangat berpeluang untuk mendapatkan menit bermain di musim ini. Walaupun seandainya Ben Chilwell fit sekalipun selama 1 musim, Ian Maatsen bisa main di mana aja sih. Jadi nggak usah takut ya. Pasti dia mainin ya. Timnas Belanda. Ian Maatsen nggak akan disia-siakan ya. Mangga ya kedubes. Aduh, nggak ngerti deh gue. Belanda. Penjajah kau. Lanjut ke panitia kurban. Skyward Mage. Lu nama lu gak ada yang bener sumpah. Iya, oke. Nah, ntar tiba-tiba sejak kapan Skyward Mage jadi panitia kurban, kan pertanyaan gitu. Nih, kira-kira Chelsea masih butuh Vlahovic apa enggak untuk penambahan striker?
Tadi udah dibahas dikit tapi mungkin lu mau nambahin lebih dalam butuh atau enggaknya Bang? Butuh nggak butuh sih sebenarnya ya. Cuman Chelsea itu bukan butuh Vlahovic ya. Chelsea itu butuh offload Lukaku sebenarnya. Betul. Ya kan? Vlahovicnya nggak butuh-butuh amat, Lukaku keluar lebih urgent. butuh. Lebih urgensinya lebih ke situ. Ya gue sih berharapnya antara Juventus dan Chelsea ini ketemu titik tengah ya. Seperti yang udah kita bahas sebelumnya. Jadi seandainya memang terjadi tukar guling antara Lukaku dan Vlahovic, itu Chelsea hanya menambah dengan jumlah maksimal ya 20 juta pound lah. Iya. Gitu kan. Mengingat memang Vlahovic umurnya lebih muda, Betul. masih 23 tahun ya kan. Mudah-mudahan ketemu jalan tengah itu, karena bagaimanapun juga bergantung dengan Nicholas Jackson aja dan Broha yang satu musim kemarin kena ACL juga cedera panjang ya, agak-agak ngeri-ngeri sedap kan gitu. Ya. Jadi gue berharap Lukaku jadi berangkat ke Juve, ya kita bayarin Vlahovic nambahnya dikit gitu ya. Jadi kita Pochettino juga punya opsi yang ya betul. Lebih luas. Lebih Ketimbang banyak, punya Lukaku dan punya Jackson gitu. Sementara males mainin Lukakunya kan gitu. Ya udah jauh pasti Jackson terus yang dia pakai gitu kan kasarnya gitu. Jadi ya kebutuhannya lebih ke kebutuhan untuk offload Lukaku daripada datengin Vlahovicnya ya sebenarnya. Iya, jadi seandainya ada klub Arab ada yang mau Lukakunya juga mau, lebih bagus Dikata lagi. nyusul Essien ke Persib, benar udah. Makanya. Bener. Kan kita tidak ada acara di mari kan ya. @CFC Ogui. Pasti kamu Chelsea banget CFC Ogui ini. Kenapa Chelsea kebanyakan beli pemain muda, Bang? Optimis nggak Chelsea bisa juara atau seenggaknya masuk zona UCL? Kenapa Chelsea banyak beli pemain muda? Ya, seperti di awal ya. Memang di era Todd Boehly ini kan seperti digadang-gadangkan di awal, mereka memang mempersiapkan long term project ya. Ya. Artinya yang digadang-gadang selalu long term project dari awal kedatangan Boehly, Bang. Kita yang melihatnya seolah-olah Chelsea ini kayak main FM kan gitu. Betul. Ya Kendry Paes masih sekian belas tahun udah diambil, belum nama-nama lain banyak sekali, ada Juan Richards yang ya artinya gini, seandainya pemain-pemain ini pun gagal jadi starting nanti di Chelsea, mereka akan bisa dijual dengan harga yang tentunya lebih tinggi ketimbang harga belinya. Jadi ya kita nggak bisa pungkiri di sini juga ada faktor, ada bisnis yang bermain. Ya syukur-syukur mereka bisa tembus tim utama. Kalau nggak tembus pun mereka masih bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi ketimbang harga belinya. Udah pasti. Ya yang pasti ini akan membuat kesehatan keuangan klub akan lebih bagus, lebih baik ya kan. Jadi ya gue sih seneng Chelsea beli pemain-pemain muda ya kan. Pertanyaannya apa tadi? Sorry, terakhirnya apa? Apa sih? Bisa nggak kira-kira dengan yang sekarang nih juara atau masuk zona UCL lah minimal? Untuk juara gue nggak expect sih ya juara ya. Kita low profile aja. Artinya mudah-mudahan ya dengan faktor Pochettino, dengan pemain-pemain baru yang motivasi baru ya. Artinya orang-orang lama yang udah udah demotivated, udah out satu-satu ya kan. Mudah-mudahan ya Big Four bisa ditembus. Masih udah di tangan lah ya harusnya. Apalagi kabarnya 2025 Liga Champions format baru bisa 5 tim ya kalau nggak salah. Iya betul. Ya mudah-mudahan Big Five ya. Target UCL bisa dapat gitu. Juga syukur Chelsea Magic apa? Yang tiba-tiba ganti pelatih langsung juara tuh terjadi Lion. Apalagi dengan musim ini kita nggak bermain di Eropa. Chelsea, ya mudah-mudahan pemain bisa lebih fit. Piala domestik harusnya kayaknya harusnya dapat satu lah ya harusnya lah ya. Ya gue sih nggak mau ngasih target yang muluk-muluk. Ya, musim lalu kita peringkat 12 ya kan. Ada progres yang signifikan dari peringkat 12 aja udah bagus ya. Betul. Ya mudah-mudahan tembus 5 besar, 4 besar. Kalau juara ya hadiah lah ya, bonus lah ya kalau juara lah ya. Bonus banget itu, bonus banget. Ini kesempatan sih sebenarnya. Harusnya Chelsea bisa tembus lah 4 zona Champions ya. Ini ada yang nitip pesen Bang, bukan nitip pertanyaan. Bang tolong WhatsApp Paul Winstanley, suruh cepet jual Sterling sama Cucurella. Urgensinya berarti kan dia lebih ke urgensinya Cucurella sama Sterling untuk dijual, menurut lo gimana? Waduh, gua harus WhatsApp Winstanley ya. Iya. Tadi di video sebelumnya kalau abang nonton ya, Bang siapa nih? Wildan Syakir.
Gue udah bilang kalau Bang Beck sama Paul Stanley ini belum dekat-dekat banget ya Bang ya. Belum dekat-dekat banget. Kalau liga juga lah. Ya, Iya. kemarin lebih dekat ke Vivel, cuma Vivel cabut ya kan. Kalau cabut. Ya paling gini ya, untuk Sterling ini masalahnya adalah mau jual Sterling ini problemnya adalah gajinya Gede banget. Gede banget. Jadi gue yakin nggak ada klub yang mampu bayarin gajinya. Jadi sulit sebenarnya posisinya ya. Jadi jual pemain itu sebenarnya bukan masalah faktor harganya bisa dibikin murah atau mahal juga. Faktor gaji itu yang paling menentukan sebenarnya. Betul. Jadi pemain itu namanya dijual, dia nggak mau gajinya turun. Kalau bisa naik kan gitu di klub barunya. Jadi itu yang menjadi problem. Jadi sulit sebenarnya buat Chelsea bisa jual Sterling kecuali yang beli klub Arab. Iya. Ya kan? Karena emang yang duitnya nggak putus-putus di sana kan ya. Ya yang duitnya nggak putus-putus di sana doang. Nah, mengenai Cucurella sendiri, ya menurut gua dengan adanya Ian Maatsen, Lewis Hall, Ben Chilwell fit, ya Cucurella terancam untuk menit bermainnya sih sekarang. Ya seandainya ada klub yang berminat, kenapa enggak gitu. Gua rasa juga Win Stanley seandainya ada tawaran yang serius untuk Cucurella, ya kenapa enggak dijual. Cuman Betul. sayangnya sejauh ini belum ada kan gitu. Karena mungkin klub juga yang mau mendatangin mereka berdua tuh kan fokusnya kayak di gaji yang terlalu tinggi juga kan ngaruh banget kan ya. Iya, jadi berat. Bukan masalah harga aja, masalah gaji juga jadi Ya pertimbangan. masa iya siapa namanya Cucurella sama Sterling mau pindah dengan gaji yang lebih rendah ya kan. Iya. Lucu juga kalau mau. Ya itu sih yang menjadi masalah sebenarnya. Betul. Tapi kalau banget. memang mereka bertahan di Chelsea, ya kita cuma bisa berharap keduanya step up gitu loh. Gak gitu-gitu aja ya. Iya, bisa lebih baik dari preseason kemarin dan bisa berkontribusi yang baik lah buat Chelsea di musim depan. Betul. Oke, lanjut ke Bang ini nih. @tesniko. @tesniko_1. Dengan performa Chelsea selama pramusim, apakah cukup meyakinkan untuk berlangganan video? Asik. Gua yang jawab. Oke. Kalau video tap in di sini langganan dah. Iya. Tapi kalau nggak masuk jangan. Sih ya. Parah banget. Parah banget. Enggak lah, video. Harus lah. Iya, harus lah. Apalagi kan video sekarang yang mobile udah turun harga loh. Betul. Kalau nggak salah cuma 25.000. Iya, nggak apa-apa lah. Kalau misalnya emang kalian nggak buat nonton Chelsea, nanti videonya minimal nonton Arsenal lah ya. Enggak, kalau gue sekarang sangat-sangat excited menghadapi musim baru. Ya, pasti benar. langganan, Ini ya pasti kan? langganan. Enggak, ini pasti langganan karena Ya. Chelsea dengan branding barunya ini dengan branding baru, dengan pemain anak-anak baru, Betul. semangat baru. betul. Pasti lu pengen jangan sampai kelewat satu pertandingan pun. Kayak udah kayak ekspektasinya pun kita ya emang nggak bisa naruh ekspektasi tinggi-tinggi, cuma kalau misalnya worth to watch ya. Ini worth to watch sih kayaknya. Worth to watch. Iyalah. Lihat dari kayak Nicholas Jackson sama Mudryk kemarin, lu kayak tiap minggu nonton kayak gitu kan Iya. happy aja gitu loh. Oke, Iya. lanjut. Last season pagi gue seger lah pokoknya. Di pagi hari kan. Iya, preseason mah segar pagi bangun pagi soalnya kan. Ya kalau ya benar. nggak jadi gua ngomong aneh-aneh nggak jadi. Terus tadi mana ya, bentar pertanyaan mana lagi ya. Tadi yang Pertanyaannya. asli banyak banget. Nih tapi banyak yang sama juga, banyak yang mirip-mirip. Jadi gua pilih-pilih. Iya, dari tadi kita bahas pemain nih, Bang. Kita sampai lupa kalau kita nih tim kesayangan kita semua bajunya polos. Udah ada kabar belum sih masalah sponsor itu? Ini ada beberapa pertanyaan yang nanyain kayak gitu. Iya, sayangnya sejauh ini sampai hari ini belum ada kejelasan mengenai Betul. sponsor ya. Setelah terakhir yang paling kuat sebenarnya ada 3 nama. Ada Paramount Plus, ada Allianz ya? Allianz, kemudian ada Stake.com. Stake.com sendiri judi, ternyata 2026 Premier League juga melarang Judi masuk jadi dan sponsor akhirnya utama, dan sangat tidak sesuai dengan ya akhirnya nggak mungkin lagi. Jadi menurut gua ya kalau memang nggak ada sponsor musim ini ya kita lalui aja. Jadi nggak ada masalah gitu. Tapi ya. keren tahu jadinya bajunya Chelsea jadi jersey Chelsea jadi kayak baju-baju casualan gitu, jadi nggak kelihatan kayak baju bola. Iya. Gue sih seneng-seneng aja, secara desain gue fine aja ngeliatnya. Kayak baju training ya. Iya kayak baju training, lucu ngeliatnya. Ya emang sedikit ada yang kurang tapi menurut gua fine lah. Jadi nggak ada masalah. Ya kita kan kehilangan pemasukan sekitar 50-60 juta pound 40 juta pound 50 juta pound per tahun ya. Untuk tahun ini anggap
gue bilang gini ya, daripada Chelsea maksain dapat sponsor cuman dibayar murah, Betul. kontrak panjang, Betul. mendingan setahun ini kita cari calon sponsor, suruh mereka nego-nego Iya. ya, mulai tahun depan tapi dapat harganya yang bagus. Nggak ada masalah setahun ini libur. Iya. Mie ayam ciplas kayaknya mau masuk mie ayam ciplas. Gua nggak tahu parpol di Indonesia barangkali ada yang mau sponsor setahun aja menjelang 2024. Ya, lumayan setahun aja mah. Ya kan? Yuk. Siapa tahu di sini logo singa, sini logo burung kan. Iya. Iya. Chelsea di Gini. Indonesia ada 2 juta loh katanya. Nah. Dapat suara, sempet jadi apa nggak legit tuh. Udah. Parpol, deh. yuk bisa yuk. Yuk. Nomor 5 ya. Aduh. Tadi sponsor udah. Tadi si Vlahovic ya. Kalau sekarang larinya ke kebutuhan urgensi kebutuhannya Caicedo. Nih, tandem Enzo siapa bang? Dari Robi Setiawan. Tandem Enzo siapa bang? Caicedo atau ada opsi lain? Bagusnya. Sama Vlahovic, Vlahovicnya udah dijawab. Oke. Paling tinggal itu. Ya sebenarnya gini ya. Di satu sisi sebenarnya gue udah muak sih negosiasi sama Brighton. dengan gayanya yang sok nggak butuh. Caicedo itu kan sebenarnya Januari lalu hampir ke Arsenal. Iya betul. Terus akhirnya dia perpanjang kontrak, dijanjikan akan dilepas di summer ini. Iya. Seandainya ada penawaran yang make sense. Ya ternyata sebetulnya Chelsea udah melakukan 4 kali penawaran dari 60 juta pound, 65, 70 sampai terakhir 80. Semuanya di reject sama Brighton kan. Nah, sepertinya sih yang gue lihat sih gejalanya Chelsea akan mengajukan penawaran terakhir sih. Gue bilang kalau emang Chelsea mau, ya udah bungkus deh dari sekarang gitu loh. Lu berapa? Harapan gue sih, harapan gue sih jangan sampai tembus ke angka cepet lah. Ya, kalau bisa dapat di 90, udah take it or leave it, bilang ke Brighton. Kalau nggak dapat di 90, udah lepas. Cari nama lain. Ya kenapa Caicedo? Ya karena memang pilihannya di saat ini pemain yang memang sudah merasakan aroma Premier League. Ya gelandang bertahan yang terbaik saat ini di Premier League ya Caicedo. Mungkin ada Lavia, cuman Lavia masih sedikit lebih muda, ya kan. Caicedo sudah teruji. Ya kalau mau aman sih Caicedo diambil. Tapi harapan gua ya jangan sampai tembus. Kalau sampai 100 juta sih gue juga sayang ya. Bukan masalah ininya, masalah duitnya beda 10 juta pound doang. Cuman males aja ngikutin kehendaknya Brighton tuh, kita nurut gitu loh, kayak gimana ya? Secara ini juga nggak baik lah. Jadi seneng banget ditipu sales dari tim, heran gua. Kalau memang Chelsea masih mau kasih penawaran terakhir, bilang ke Brighton take it or leave it 90 misalnya kan. Take it or leave it, udah begitu di reject lagi lu langsung cari nama lain. Ada Edson Alvarez, ya tadi ada Paredes, ada Palinha dari Fulham, ada banyak nama lain lah gelandang bertahan. Jangan hanya terpaku sama Caicedo. Dan toh kita juga udah punya Ugo Cuku kan. Yang katanya mau gantiin Caicedo kalau dibawa kan. Nah, cuman kan di saat ini posisi pivot yang bisa mengisi kan ada Gallagher, ada Ugo Cuku, ada Enzo. Ya butuh satu nama lagi sih. Menurut gua. Nah, kalau dua-duanya dibawa kayaknya Brighton pusing tuh. Apa? Ugo Cuku dibawa, Caicedo dibawa, siapa ya katanya? Makanya jadi Ruben Neves terus. Ya kita tunggu aja. Jadi gue sih masih berharap sebenarnya Caicedo gabung, tapi gue nggak mau juga di angka 100 juta ngikutin kehendaknya Brighton sih. Gitu. Oke. Tadi juga gue sempat ada baca pertanyaan, cuma gue kayaknya skip siapa tadi yang nanya ya. Jadi dia sepertinya ingin lebih mengenal orang-orang di balik boardnya Chelsea nih bang. Ini dia nanya sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab atas transfer di Chelsea? Yang bertanggung jawab atas transfer kan sebenarnya sporting director. Betul. Sporting director kan kita punya 2, jadi disebutnya co-sporting director. Di situ ada Paul Winstanley dan Lawrence Stewart. Guys. Dua nama ini yang bertanggung jawab. Di bawahnya baru nanti ada scouting department dan lain-lain. Ada yang by data, ada yang scouting langsung. Ini juga kita barusan rekrut namanya Stuart Thompson. Itu direktur scouting untuk UK-nya Manchester City yang baru saja bergabung dengan Chelsea. Ya mudah-mudahan Stuart Thompson bisa bawa nama-nama pemain-pemain asal UK ya, home ground yang bagus, yang layak untuk diambil Chelsea nanti.
Oke, mantap. Bang tadi juga bentar, gue cek dulu ada pertanyaan yang ini mempertanyakan formasinya Pochettino sebenarnya. Mm-mm. Ya, mana ya tadi? Ada dari sebentar. Duh, gue lupa lagi nggak ada orangnya. Pokoknya intinya gini, ngelihat dari hasil yang kemarin, ya kan 4-2-3-1 dan emang walaupun emang apa ya asimetris, tapi kan kasarnya si Pochettino nih dia selalu pakai formasi yang sama. Sedangkan ngelihat dari trennya di Premier League ini banyak beberapa tim udah pakai yang kasarnya satu pertandingan bisa lebih dari satu formasi. Itu gimana bang? Nah itu sebenarnya Pochettino dari dulu selalu di skema 4-2-3-1. Iya, betul. Tapi dalam beberapa kesempatan baik di PSG, di Spurs dia juga sering pernah bermain dengan 3 back juga. Iya. Ya itu tidak menutup kemungkinan Pochettino akan switch play juga nanti di dalam formasi. Sejauh ini kita belum bisa menilai seperti apa. Cuman yang pasti pakem utama adalah 4-2-3-1. Ya, seandainya nanti lawan siapa, ketemu siapa akan berubah, kita nggak akan tahu, nggak pernah tahu. Jadi kita tunggu aja nanti. Cuman yang pasti Pochettino juga bukan tipikal orang yang rigid sama 4-2-3-1 kaku harus itu, enggak. Jadi ada beberapa formasi lain juga yang pernah dipakai sama dia gitu. Dia juga nggak alergi dengan formasi 3 back kok. Nggak alergi dengan Ya formasi tergantung 3 back, lawan ya. nanti akan menyesuaikan sih. Oke. Last but not least bang, Ya. prediksi lu Chelsea musim ini posisi berapa? Oh, prediksi ya. Ya. Minggu depan udah mulai nih Liga Inggris nih. Gua dengan melihat hasil preseason terus ya berapa kesempatan lihat nama-nama yang sudah turun ya secara fitness wise, gue lihat juga pemain-pemain lebih fit, beda banget sama preseason musim lalu. Betul. Di arahnya Thomas Tuchel. Ya. Kita dibantai Arsenal 4-0. Betul. Ya kan? Ini secara fitness ini Chelsea lebih siap. Ya. Pochettino dari awal Juli kemarin dengan training session yang katanya brutal itu udah terbukti, berapa pemain udah bersuara, Ben Chilwell bilang positif. Berapa nama Modric juga tidak ada masalah dengan training yang luar biasa yang diberikan oleh Pochettino dan timnya. Ditambah dengan Chelsea yang tidak bermain di Eropa, gua rasa kesempatan besar buat Chelsea tampil di zona 4 besar atau 5 besar di musim depan. Jadi gue optimis sih Chelsea bisa tembus squad UCL ya. Apalagi nama-nama yang udah demotivated satu persatu Udah cabut ya. Istilahnya Biankerok, Akamsi yang belagu segala macam udah penyakitnya satu-satu udah Pemkot, udah cabut semua. Pemkot udah. Jadi benalu udah dibersihin satu-satu. Nih dengan semangat baru, wajah baru. Ya gue sih pelatih baru, suasana baru, gue optimis bondingnya akan lebih baik lagi. Chelsea akan jauh lebih bagus lagi dibanding musim lalu. Jadi mudah-mudahan tembus Champions League musim depan. Untuk syukur-syukur juara. Max Win juara. Nah, syukur-syukur ya. Syukur-syukur. Kalau itu masih syukur-syukur, masih bonus lah hitungannya ya. Mungkin itu. Udah gitu doang. Udah Habis. Udah habis. No. Banyak yang sama. Oh, banyak yang sama. Ya udah. Banyak yang sama. Hah? 40 menit. Oh ya udah. Udah. Yang penting udah mewakili ya. Udah mewakili lah ya. Terima kasih banget teman-teman semua yang udah nanya. Semoga memuaskan. Kalau misalnya masih kurang puas juga dengan jawaban Bang Bex, biasa kolom komentar di situ ntar dijawabin lagi. Iya, mungkin ada yang bisa minggu depan bikin lagi satu lagi bisa. Iya. Jadi nanti kalau masih ada yang kurang-kurang jelas atau ada yang masih mau ditanyakan di kolom komentar jangan lupa. Betul. Jadi sekian dulu tadi video dari kita, semoga memuaskan ya teman-teman ya. Pertama jawabannya dari Bang Bex. Kalau misalnya nanti ada kurang-kurang ya biasa kolom komentar juga kalian bisa langsung cek di bawah komentar, kita diskusi di sana. Kalau misalnya masih rame minggu depan kita bikin lagi. Ya enggak sih? Iya. Hah? Iya. Ini besok yang ini ya. Iya udah. Oke, kalau misalnya teman-teman thank you banget untuk semuanya. Thank you banget ya udah nonton. Thank you banget ya udah nonton sampai akhir, udah share, udah komen, udah like, udah subscribe Studio Bola ya. Udah kangen banget sama kita ya. I miss you so guys. Terus kalau misalnya ada kurang-kurang mohon maaf ya kan. Tumben-tumbenan gua. Biasanya bodo amat. Channel gua. Yang udah ngasih Saweria juga thank you banget. Yang belum, yang mau ikutan ya ada di bawah lah. Kalian tahu sendiri tempatnya di mana, Sawerianya di sini. Ya kan? Oke, gitu aja.
Gua pamit, Karyo pamit. Gua PG juga pamit. Ketemu lagi di edisi selanjutnya. Ciao.